Haleluya, kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Tuhan yang besar, bahkan Allah yang mengasihi kita, Allah yang rela mati di salib, menebus dosa, segala pelanggaran kita, sehingga olehnya kita beroleh keselamatan. Dialah kota benteng kita, dialah perisai kita. Dia yang layak kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan, menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan, menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Tuhan yang ku andalkan, amin, menghadapi andalan kami Tuhan. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku
kami semua. Dan biarlah segala pujian, penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami mendengar. Roh Kudus mengurapi semua kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Ya, saya bersuka cita karena Tuhan sangat baik buat kita. Baik, mari kita akan membaca kitab Kidung Agung pasal ke-8. Kita membaca ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacanya demikian. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta.
Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kitab Kidung Agung berisi tentang kisah asmara antara Salomo atau Raja Salomo bayangan Kristus dan Sulamit atau gadis sulam bayangan gereja Tuhan, jemaat, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 dari pasal 8 kitab Kidung Agung ini adalah perkataan mempelai perempuan. Gambaran jemaat yang sedang berkata kepada kekasihnya Sulamit, kepada kekasihnya Salomo, seperti jemaat sedang berbicara kepada Kristus. Dia berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kita tahu bersama Yesus gambaran Salomo besar kita. Dia ingin jemaatnya, dia ingin Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasihnya itu menaruh dia seperti meterai di hati. Nah, ini bicara tentang cinta yang tersembunyi, cinta yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya dia berkata seperti meterai pada lenganmu, nampak. Jadi saudara-saudara, Yesus ingin gerejanya, kita semua mengasihi Tuhan bukan dengan kasih yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kasih dalam hati, tetapi dia mau supaya kita mengasihi dia dalam perbuatan. Dia ingin kita mengasihi dia dengan sesuatu bukti nyata. Jadi saya mau berkata bahwa kasih itu selalu ada bentuknya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengumpamakan sebagai meterai. Taruh aku di hatimu, kata Yesus. Meterai dalam hati. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus kepengin Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi dia, mencintai dia, dan dia mesti seperti meterai di hati. Jadi dia ingin termeterai di hati kita. Dia kepengin termeterai di lengan kita. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis bahwa termeterai berarti melekatkan sama sekali. Ya, sekali lagi, termeterai itu artinya melekatkan sama sekali. Jadi sudah tidak berantara, tidak ada jarak. Terus menerus, berlama-lama dia menempel sangat kuat sehingga tidak mudah dilepaskan. Nah, itulah yang Tuhan mau dari kita. Sebagai orang-orang yang lebih dahulu dikasih, dia mau supaya kita mengasihi dia dan membuat dia selalu ada, termeterai dalam kehidupan kita. Selalu menjadi ingatan. Saudara-saudara, selalu dalam perhatian lengan kita. Kemana saja kita pergi, di mana kita berada, kapan saja waktunya, saudara-saudara, selalu dia ada di dalam kita. Itulah arti taruhlah aku seperti meterai pada hatimu dan seperti meterai pada lenganmu. Meterai dilekatkan sama sekali. Tidak berantara, itu berarti dia tidak mau terpisahkan dengan kita. Ini kisah, ini kasih yang keren sekali. Di mana
dia tidak mau terpisahkan, dan tentu apalagi kita tidak mau terpisahkan dari Yesus. Bisa berkata amin? Sudah bisa bayangkan kalau sebuah meterai atau apa saja dilem, dilekatkan begitu kuat sekali, tidak berantara lagi, tidak berongga lagi, tidak berjarak lagi, melekat. Sepertinya sulit dipisahkan. Dan kalau coba-coba kita melepaskan, apa ya yang akan terjadi? Saya tadi coba merenung, saya dapatkan alat peraga. Seperti kertas ini, saudara-saudara, yang tadi saya lem kuat-kuat. Ini termeterai, melekat sama sekali. Saya coba pelan ya. Nggak bisa. Luka. Rusak. Tidak indah lagi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya coba-coba memisahkan diri kita dengan Tuhan, pasti tidak indah. Pasti rusak. Pasti hidup kita rawan dengan bahaya, saudara-saudara. Mengapa saya berkata rawan bahaya? Sebab kita tahu bersama, seperti kubur Yesus yang dimeterai oleh meterai kaisar, dan tidak ada seorang pun berani rusak atau buka, sebab dia akan berurusan dengan pemerintahan Romawi. Waktu meterai itu, saudara-saudara, rusak, kita coba melepaskan dari kasih Tuhan. Sudah tidak ada perlindungan lagi. Bahaya sekali. Nah, itulah sebabnya Sulamit berkata, maksud saya Salomo berkata, meteraikan aku di hatimu. Tapi jangan juga dengan kasih yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Saya tidak sedang mengajar kita pamer atau show up, bukan, saudara-saudara. Tetapi mesti nyata, kelihatan. Dan kalau Bapak Ibu sore ini datang beribadah di rumah Tuhan, saya ngerti udah capek, banyak kesibukan. Waktunya bersama keluarga barangkali. Tapi masih datang ke rumah Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Dia. Dan seperti meterai ada di hati dan lengan kita. Amin. Nah, inilah bukti bahwa kita mau mengasihi Dia. Lalu inilah alasannya di ayat atau bagian ayat selanjutnya berkata, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Saudara-saudara, Salomo berkata, sebab cinta itu kuat seperti maut. Jadi cinta kepada Tuhan, saudara-saudara, seperti kematian yang tidak bisa dicegah, yang tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa. Itulah kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dia mau kaya dan punya banyak uang, sudah terima kasih untuk berkat Tuhan, dan Tuhan izinkan sakit, bisa pakai apanya dia punya. Tapi bicara kematian, tidak ada seorang pun bisa menahan. Mau tinggi jabatan kedudukan seseorang, saudara-saudara, mau pintar kayak apa, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menahan angin, kata pengkhotbah. Demikian juga tidak ada seorang pun bisa menahan hari kematian.
Cinta itu kuat seperti maut. Tidak dapat seorang pun menghalanginya. Tidak ada apapun juga yang bisa mencegahnya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Itulah cinta. Saya tentu tidak bisa lari dari kisah kasih Yesus sendiri. Cintanya kuat seperti maut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia lakukan apa saja, saudara-saudara. Dia buat apa saja, enggak ada yang bisa merintang. Orang berkata, katanya Allah masa mau menyelamatkan manusia berdosa, mesti mati di kayu salib. Suka-sukanya dia, mau-maunya dia. Saudara-saudara, orang coba putar balikan fakta setelah bahkan peristiwa kebangkitannya dengan uang mereka, supaya berita dusta tentang kebangkitan Yesus tersebar bahkan sampai sekarang. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi Yesus. Saudara-saudara, cintanya enggak ada yang bisa mencegah, lalu dia berubah pikiran. Jangan disalib jangan disengsarakan, jangan diperlakukan semau-maunya, jangan ditendang, jangan dideritakan, jangan dicambuk, jangan diludah, jangan nista dan lain sebagainya. Jangan digantung di kayu salib, jangan juga dirusakkan kepalanya, hancur begitu rupa. Sebagaimana Petrus coba halang-halangi, tapi sudah cinta itu kuat seperti maut. Kalau saja Bapak Ibu Saudara dan saya ngerti kebenaran ini, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi, tidak ada satu pun yang bisa mencegah kita berbuat apa saja untuk kesenangannya Tuhan. Tidak ada. Kita bukan ala kadarnya. Kita bukan asal-asalan. Tapi kita selalu seperti hamba-hamba Tuhan berkata, yang terbaik. Kehidupan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Kasih yang terbaik. Taat yang terbaik. Kesungguhan yang terbaik. Nggak ada satu pun yang bisa menghentikannya. Nggak ada satu pun yang bisa mencegah. Bukan cuma waktu cinta mula-mula, saudara-saudara yang sudah dilarang jangan pergi gereja. Ini hari Kamis, Minggu nggak bisa. Saya jadi ingat cerita dari almarhum Umko. Waktu dia cinta mula-mula, saudara-saudara, jauh tempat gerejanya. Tapi sekalipun hujan, saudara-saudara, tentu Bapak Ibu sudah tentu pernah mengingatnya, dia harus lari dari rumah ke rumah supaya tidak kena hujan begitu rupa. Dan almarhum berkata, mukanya pasti cemberut kalau sudah dilarang pergi ke gereja. Saudara-saudara, dan sampai akhirnya saya melihat bukan cuma cinta mula-mula, dia terus melakukannya. Cinta kuat seperti maut. Tidak ada yang dapat menghalangi kita. Tidak ada siapapun, bahkan keinginan kita sendiri. Sehingga Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak. Mau ku senang, mau ku enak, tapi tidak. Biar kehendakmu yang jadi. Dilakukan apa saja. Tidak ada yang mencegah. Itulah sebabnya ada Kidung Agung 8 ayat 6 ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah cinta kita juga seperti maut?
cinta kepada Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di Kidung Agung 8 ayat 6. Sebab nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan, taruh aku di hati. Tapi nyatakan juga itu di lengan. Kemana saja pergi, di mana saja, kapan saja. Apapun kan, selalu menyatu. Selalu bersama-sama. Tidak terpisahkan. Sebab nyala cinta itu adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Api yang tidak terpadamkan. Api yang hebat. Beberapa waktu lalu di negara bagian Amerika kita dengar ada kebakaran yang hebat sekali. Api Tuhan tidak terpadamkan, saudara-saudara. Dia sedang mengkoreksi cinta saya kepada Tuhan, cinta kita semua kepada Tuhan. Sebab cinta yang disampaikan di sini adalah cinta yang seperti nyala api. Tidak mudah dipadamkan, tidak mudah dipadamkan. Tidak bisa dilemahkan, diredupkan begitu ya, sehingga tinggal berasap, tidak. Tidak bisa dimatikan. Bagaimana dengan cinta kita? Apa seperti nyala api Tuhan? Saudara-saudara yang tidak terpadamkan apapun yang lagi-lagi saya mesti kembali ke Kalvari di Bukit Golgota sana. Saudara-saudara, kasihnya menyala-nyala. Berkobar-kobar, saudara-saudara, tidak bisa dipadamkan, gak bisa. Tidak bisa dikalahkan. Dia terus maju. Maju terus. Sekalipun kita tahu bersama dia berulang kali jatuh dan lututnya tentu hancur. Dia berdarah-darah. Dia rasa sakit sesakit-sakitnya. Tapi dia nggak mundur. Dia nggak mundur. Dia maju terus. Anak Tuhan yang mengerti kebenaran ini. Saudara-saudara, cinta kita kepada Tuhan tidak mudah terpadam. Dia akan menyala semakin terang, semakin terang, semakin terang, hingga rembang tengah hari. Bisa berkata amin, baru mati. Sebab ini titik kulminasi, titik tertinggi. Alkitab tidak berkata, selalu saya senang dengan ayat yang Tuhan berikan pengertian. Enggak turun, enggak. Stop, mati. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi firman ini sedang mengkoreksi saya dan mengkoreksi kita tentang cinta kita sama Tuhan. Apakah juga nyalanya seperti nyala api? Amsal berkata ada 3 bahkan 4 yang tidak pernah merasa puas. Dua di antaranya adalah kuburan yang gak pernah merasa puas. Mau diisi sebanyak-banyaknya orang meninggal, gak pernah puas, diterbuka terus. Sampainya mau mati, silakan kami siap nampung, kira-kira berkata demikian.
Tapi berikutnya adalah api yang gak pernah puas. Sudah sampai habis. Cinta kita kepada Tuhan dibayangkan seperti nyala api. Yang gak pernah puas, kepengin lagi. Nyeneng no Tuhan, puaskan Tuhan. Buat hati dia senang dan terus gak pernah puas. Dia gak pernah bangga dengan satu poin yang pernah dia buat. Enggak, dia kepingin lagi buat dia puas. Itulah sebabnya kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan kekasih. Kepadanya lah gairahku tertuju. Jadi dia kepingin puaskan dia, pengen puaskan dia. Kalau sampai 2 poin ini kita mau jujur, mesti timbul keinginan, ya Tuhan, saya mau seperti yang firman ini katakan. Sepertinya masih jauh. Tapi kita kan sedang dibawa kepada gereja yang sempurna. Yang mestinya kita ikut bertumbuh. Bahkan dalam mengasihi dia. Dia akan maju terus seperti Yesus maju terus gak mundur. Berikutnya ayat 7 ya. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Saudara-saudara, metafora yang ketiga, saudara-saudara, yang pertama tadi kan seperti maut, cinta itu kuatnya, seperti nyala apinya Tuhan, tapi yang ketiga adalah sungai-sungai, air yang banyak, gak bisa menghanyutkan cinta, gak bisa. Itulah sebabnya saya berkata dia seperti meterai yang melekat, yang sulit dipisahkan. Dan kalau kita coba lari menjauh dari kasih ini, hidup kita pasti gak indah. Dalam semuanya. Nah ini gak mungkin bisa hanyut oleh air, gak bisa. Gak bisa terbawa oleh air. Saya mengingat bahwa rumah yang dibangun di atas pasir, lalu datang air yang besar, hujan dan lain sebagainya, dia roboh. Air yang banyak bicara tentang kesukaran, persoalan, dan semuanya itu saudara tidak akan menghanyutkan cinta. Tidak menghilangkan cinta. Itulah sebabnya waktu melihat jemaat Tuhan yang ada di Efesus, Yesus kirim surat kepada gembalanya. Sebab yang bertanggung jawab atas sidang itu adalah gembala Efesus. Lalu bertanya, aku tahu loh perbuatanmu, pekerjaanmu, jerih lelahmu, pelayananmu, aku tahu semua. Tapi aku mencela engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Seorang bisa beribadah, seorang bisa rajin melayani, seorang bisa berbuat apa. Tapi dari Wahyu 2 ayat 4 dan 5, tanpa kasih. Dan isi surat dari Yesus kepada gembala di Efesus, dia berkata, kamu telah jatuh, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kesukaran, persoalan menghanyutkan cinta. Dan tidak semestinya. Asal Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar mencintai dia. Maka gak mungkinlah hanyut. Gak mungkinlah
saudara dan saya tinggalkan kasih mula-mula itu enggak mungkin. Oh, bahaya juga ya. Sebab ayat itu kan berkata, kalau engkau tidak bertobat, aku akan memindahkan kaki dianmu. Dipindah. Loh, kalau kaki dian sumber terang itu diambil, apa yang jadi? Gelap. Gelap. Baru saja ingat, Tuhan ini jadi Tuhan yang senang mindah loh. Atau kalau kata senang kita tidak bisa menerimanya, kok Tuhan senang mindah no? Ya saya mau kata, Tuhan gak segan-segan memindahkan. Dia pindahkan hak sulung yang harusnya jatuh kepada Ruben. Ruben diberikan kepada Yusuf. Dan masih banyak kisah-kisah di mana dia pindahkan loh. Harusnya untuk anak cucu dari Saul. Tapi saudara-saudara, dinasti Saul hilang. Jadi ingat minggu lalu. Harusnya turun ke anak cucunya. Dipindah ke Daud. Nah sekarang saudara-saudara, dari Daud turun ke Salomo. Harusnya dari Salomo ke Rehabeam. Tapi Tuhan pindah ke Yerobeam. Atau kalau tidak dipotong, tapi bagian terbesar justru bukan kepada keturunannya. Menakutkan sekali. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan sudah kasih tahu lewat Alkitabnya. Lewat firman-Nya, kan itu kan baca. Supaya kalau tidak tercover atau tidak tertangani atau tidak tersampaikan di khotbah-khotbah, sudah bisa baca. Dia sudah kasih tahu. Nanti pada zaman anaknya Ahab, aku baru potong kerajaannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita semua mesti koreksi tentang cinta kita kepada Tuhan. Apa cinta kita hanyut oleh kesukaran-kesukaran hidup ini? Karena cinta, Yesus berkata, Bapa, jadilah kehendak, bukan kehendakku. Sekalipun dia tahu murka Allah itu, saudara-saudara, sebesar-besarnya ditimpakan kepada Yesus. Ini bicara tentang kesukaran yang sangat-sangat dahsyat ditimpakan kepada. Tapi seperti maut, seperti nyala api. Saudara-saudara, kuat sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi dan menghentikan dia maju ke salib. Tidak ada. Sekalipun murid yang ia cintai, saudara-saudara, orang-orang lingkaran satu, ring satu itu, coba halangi, enggak, jalan terus. Bahkan waktu dia diberi air anggur campur mur empedu supaya rasa sakit itu berkurang, dia tolak. Dia cuma kepingin memuaskan hati Bapa. Karena dia merasa tidak bisa terpisahkan dari jemaatnya, dari kekasih. Memang karena dosa manusia terjual. Tapi kemudian dia dengan kecemburuannya, gigih, kegairahannya itu seperti dunia orang mati. Bila nih sungguh-sungguh asal gerejanya kembali. Ini cinta yang luar biasa yang dia mau ada pada kita. Metafora berikutnya adalah sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Segala harta
bendanya. Semuanya, saudara-saudara, semuanya diberikan untuk cinta. Akan dihina. Ini bicara bahwa seperti cinta Yesus, cinta yang heran. Tuhan mau supaya cinta kita kepada Tuhan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa ditukar, tidak bisa. Ya, nggak ada yang bisa beli. Berapapun banyak yang nggak bisa beli. Itulah arti dari kisah ini. Esau tukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah untuk itu ada di Ibrani 12. Saudara-saudara, hak kesulungan bicara tentang berkat 2 kali ganda. Hak kesulungan juga bicara tentang keselamatan dan berkat-berkat yang lain. Ditukar dengan semangkok kacang merah. Ibrani 12 ayat 16 ayat 17. Dan itulah sebabnya ia ditolak. Dia coba menangis-nangis untuk mendapatkannya kembali. Tidak bisa. Dia sudah tidak menghargai cinta. Dia sudah tidak menghargai keselamatan. Sehingga dia sudah kehilangan semuanya. Kehilangan. Jangan tukar Yesus. Jangan tukar keselamatan dengan semua yang pasti satu kali waktu kita tinggal. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Hubungannya apa cabul dengan tidak menghargai kesulungan? Hubungannya apa cabul dengan menukar berkat 2 kali ganda sebagai anak sulung itu dengan semangkok kacang merah? Kata cabul itu kan berarti orang yang melakukan hubungan seks dengan pasangan yang tidak sah. Persinahan. Ketidaksetiaan. Nah itulah yang Tuhan mau supaya kita benar-benar mengasihi Dia dengan cinta yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Kita mau pertahankan Dia dengan sesungguh-sungguhnya sampai kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, jangan tukar Yesus dengan yang lain. Saya mengingat kisah di mana ada yang cintanya seperti maut, sehingga dia lakukan apa saja untuk orang yang dicintai, nggak bisa dihentikan, nggak bisa dicegah, ya kayak kematian, dia jalan terus. Seperti nyala api yang terus berkobar-kobar, nggak bisa dipadamkan, nggak bisa. Juga nggak bisa dihanyutkan oleh kesukaran, juga nggak bisa ditukar dengan harta dan kekayaan. Sadrak Meshach Abednego adalah contohnya. Saudara-saudara, ada pengumuman dari pemerintah kerajaan Babel. Siapa yang tidak menyembah patung Tuanku Raja dan tidak menyembah engkau akan dimasukkan ke dalam dapur berapi-apian. Ini menakutkan sekali. Tidak main-main. Pengumuman itu sudah distempel dengan cincin kerajaan. Tidak bisa dibatalkan. Tetapi saudara-saudara, Sadrak Meshach Abednego
Dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Bahkan dia berkata di Daniel 3 ayat 16 sampai 17, lalu Sadrak Mesakh Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara, ditolong, tidak ditolong, saya nggak mau menyembah selain Allah Israel. Saudara-saudara, orang berkata imannya kuat sekali. Benar. Tapi kan jadi pertanyaan, kok Ishak punya iman yang seperti ini ya? Iman yang seperti kematian. Saudara-saudara, pokoknya yang Tuhan mau, Tuhan senang, gak boleh ada Allah lain, apalagi sujud menyembahnya, wis tetap baik, gak mau. Oh, saudara-saudara, seperti nyala api yang kobar-kobar terus, tidak sekali Allah Israel, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun ada ancaman kesukaran, apinya menyala-nyala. Seperti sungai yang bisa saja menghanyutkan cinta banyak orang Kristen di akhir zaman. Sadrak Mesakh Abednego berkata, tidak. Cintanya nggak bisa dibeli. Saudara-saudara, Sadrak Mesakh Abednego menurut Daniel 2 ayat 49, mereka punya jabatan tinggi di wilayah Babel loh. Punya kedudukan tinggi, punya jabatan mentereng, dia kerja di tempat bahasa, dia punya semua. Nah, kalau sampai masuk ke dalam dapur apinya menurut orang mati, ya hilang semua. Tapi dia nggak pikir, enggak nanti siapa sih ngurus hartaku? Enggak. Tidak tertukar. Nah sekarang kenapa ya imannya kok Ishak sekuat ini, sepertinya digambarkan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Inilah jawabannya, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, saya sedang berdiri di depan jemaat yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Bisa berkata amin? Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Jadi orang Israel umur 8 hari anak itu harus disunat. Ini aturan agamawi mereka. Harus. Tetapi lanjut. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudara, ayat ini mau bilang gak penting roh agamawi. Gak penting cuma kelihatannya ibadah. Gak penting kamu kelihatannya pelayanan. Gak penting. Gak penting. Karena itu Tuhan kan ngomong, meteraikan aku di hati, tapi juga di lengan yang kelihatan. Yang nampak. Dan dia berkata, yang penting adalah hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bukan cuma iman toh. Kalau cuma percaya, iblis pun percaya Allah. Tapi kan jadi kemauannya Tuhan, saya Bapak Ibu Saudara, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasihnya sudah digambarkan tadi loh, yang tidak bisa dihentikan. Asal Tuhan senang, maunya Tuhan jalan naik. Tidak ada yang bisa memadamkan, matikan. Tidak ada. Tidak ada. Dan saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagai gereja yang hidup di akhir zaman, dekat dengan kedatangannya kali kedua. Mesti kita sudah mulai tinggalkan dasar-dasar. Kata tinggalkan itu bukan ninggal, dibuang bukan. Yang sudah ada dilanjutkan. Tapi nggak berhenti di sini. Itu kata meninggalkan.
Bukan dibuang gak penting, enggak. Ditambah, meningkat. Terus. Saya mengakhiri dengan 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Sadra, Mesa, Abednego jelas mengasihi. Dia nggak takut korbankan nyawa sekalipun. Nggak takut korban. Nyawa loh. Yang karena supaya kalau boleh bertahan hidup untuk nyawa. Jual semua. Pengobatan, rumah sakit terbaik, dokter terbaik, dan lain sebagainya. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia nggak takut korban kan nyawa sekalipun. Dia nggak hitung-hitung kalau nyawaku hilang biaya. Istriku sama siapa? Anak-anakku. Terus semua ini piye? Nggak hitung-hitungan. Kak. Orang yang mengasihi Tuhan tidak punya ketakutan. Artinya, nggak takut pikul salib. Dia nggak takut menyangkal diri. Dia nggak lagi kayak Haman. Jadi susah waktu lihat Mordekai nggak tunduk, semua pada tunduk. Ada Haman. Lalu waktu lihat Mordekai nggak tunduk, dia nggak bisa menyangkal diri. Dia nggak takut mentaati firman-Nya. Sadra, Mesa, Abednego sudah belajar dari nenek moyangnya. Esra 8 ayat 14-15 berkata, kalau sampai kami kawin campur lagi, nanti Tuhan malah marah. Tapi konteksnya dalam Sadra, Abednego, kalau sampai kami menyembah selain Allah, Isa lebih hancur. Sebab dengan melanggar tahun Sabat mereka dibuang ke Babel. Coba mau langgar firman Tuhan lagi saya. Waduh, enggak. Saya mau taat, saya enggak takut untuk taat sama firman. Mereka berkata, masuk perapian, enggak apa-apa. Daripada Allahnya menghukum aku. Lebih baik manusia. Tegur manusia, lakukan sesuatu sama aku. Dia enggak takut, saudara-saudara. Tidak ada ketakutan. Dia tidak takut menyenangkan hati Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara semua. Tidak takut menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa ada yang takut menyenangkan hati Tuhan? Kembali belajar dari Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Kiranya kasih dari surga itu kembali memenuhi kita. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Bukankah kita hidup untuk kesenangan Tuhan? Ayo, perbaiki cinta saya kepadanya, perbaiki cinta kita kepada Yesus Juru Selamat kita. Ada nyanyian berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Biar iman kita bekerja oleh kasih. Saya jemput kita semua berdiri. Cinta Tuhan yang lebih dulu cinta kita. Sudah mati buat kita. Sudah selamatkan buat kita. Sebab itu yang berkenan kepadanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai
boleh kembali mendengar firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu. Engkau sudah menjadi korban mati tersalib untuk keselamatan jiwa kami. Untuk pengampunan dosa kami ya Tuhan. Biarlah sidang jemaat Tuhan mengingat kasih-Mu yang besar. Dan kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati jiwa kami. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami. Ya. Sebentar Tuhan kami akan makan minum tubuh darah Tuhan. Biar lewat tubuh darah Tuhan sebentar kami akan makan dan minum. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Yang sakit boleh disembuhkan. Engkau beri iman kepada kami semua. Lewat tubuh darah Tuhan, kami semua akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami boleh bertambah di dalam kami mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau lewat tubuh darah Tuhan. Dan kami akan menerima berkat kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan sebentar. Dan kami akan makan dan minum menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.